Mari kita lihat ini. Kita lihat ini bagaimana penderitaan yang dia alami. Sekarang tumor di punggungnya itu sepertinya sudah hilang. Makanya umurnya nggak lama lagi. Kalian meramalkan kematian saya, bukan kamu saja. Istri saya juga meramalkan kematian saya itu sudah 2 tahun yang lalu akan mati. Enak apaan? Orang pada kepengen ke Amerika ya Bang, Iya. secara gitu. Aduh, kalian belum merasakan. Kalian coba pergi ke Amerika. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih hosana-hosana. Udah 4 bulan ke atas, salibkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya. Ini adalah channel baru yang kita buat sebagai pengganti HMC lah. Karena kalau channel Dokter Akal, ya Dokter Akal HMC itu kan fokusnya adalah diskusi. Sedangkan HMC itu kan sebenarnya fokusnya adalah membongkar fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh para polikardus. Jadi sangat tidak cocok kalau kita gunakan Dokter Akal HMC untuk membahas fitnahan polikardus. Karena Dokter Akal HMC fokusnya itu adalah diskusi. Sehingga saya pikir saya butuh satu channel untuk diisi konten-konten seputar fitnahan polikardus. Ya karena memang entah kenapa saya lebih cocok dalam membongkar fitnahan polikardus dibandingkan dengan debat-debat ya. Karena mungkin sudah cukup bosan juga ya dengan yang namanya debat lintas agama. Ya, bagi teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Dokter Akal HMC itu mengudara setiap hari, di mana kita melive-kan diskusi-diskusi yang kita siarkan lewat TikTok. Jadi kita sekarang diskusi lewat TikTok, saya jadi host, saya jadi moderator, ya, yang mengundang teman-teman untuk berdiskusi lintas iman, di mana ya pembahasannya kurang lebih masih seputar itu-itu saja, walaupun banyak temuan-temuan baru. Ya, tetapi ya kurang lebih kita tahulah apa yang dibahas ya. Dan saya harap teman-teman juga mendukung channel tersebut, Dokter Akal HMC. Dan saya rasa kalian semua sudah tahu. Jadi channel yang jadi HMC ini saya fokuskan untuk membahas fitnahan polikardus. Jadi beda fungsi. Ya, beda fungsi dan ini channel yang berbeda tentunya. Oke, jadi HMC ini adalah channel baru. Ya, kenapa saya buat atau saya kasih nama Jadid HMC ya karena Jadid itu adalah baru dan ini HMC adalah nama yang sudah melekat ya bahkan jauh lebih melekat HMC-nya daripada Dokter Akal ya. Orang lebih familiar dengan HMC daripada Dokter Akal. Walaupun setahun terakhir ini saya selalu menggunakan nama Dokter Akal sebenarnya, tapi ya sudahlah. Oke, jadi mohon dukungan dari teman-teman semua untuk channel baru ini dan semoga channel baru ini bisa menjadi channel yang mengedukasi, channel yang meluruskan fitnahan para polikardus. Oke, untuk kesempatan awal ini, ya, izinkan saya untuk membahas badut utama kita, polikardus yang sampai detik ini masih menjadi polikardus paling nyebelin, paling ngeselin, tapi kadang-kadang kita rindu juga untuk melihat kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh Bulukus Suntur satu ini. Siapa lagi kalau bukan Taipudin Birahi ya. Jadi bisa dibilang walaupun sangat nyebelin, tapi kadang-kadang kita penasaran bagaimana nasibnya. Kita ngecek apakah Bulukus Suntur ini masih sehat-sehat saja atau ada sesuatu yang sedang menimpa dirinya. Jadi kalau dibilang benci-benci tapi rindu. Kalau kita lihat Saipudin ini kan gitu, benci-benci tapi kadang rindu juga, penasaran. Bahkan bisa dibilang saya sebulan sekali itu tidak nonton dia tapi saya ngintip. Ya, 1 bulan saya nggak nonton dia tapi kadang-kadang saya ngintip. Ya, setelah 1 bulan penasaran, gimana kabar Saipudin? Saya lihat channelnya, oh masih ada, masih mengudara dan masih menghujat tentunya. Ya, kita penasaran ini orang udah tobat atau enggak? Ternyata masih saja menghujat dan menista agama Islam. Saya nggak tahu sampai kapan Saipudin akan terus menghina dan menjelek-jelekan Islam, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, ya kita mendoakan semoga
Saifuddin bisa bertobat nasuha tentunya. Masih sangat besar harapan kita agar Saifuddin bisa bertobat. Apapun ceritanya, Saifuddin mengenal, pernah ada di Islam, dan dia tahu kebenaran Islam. Dia memilih untuk menjadi musuh Islam hanya karena di Islam dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, kita tahu bahwa kadang-kadang ya, kalau kita ikut nafsu, kita ini pasti akan seperti setan jadinya. Ya, apalagi kalau kita sudah dibutakan oleh 3 hal, harta, tahta, dan wanita. Kita tahu, Saifuddin dibutakan oleh ketiga hal tersebut, di mana saat di Islam dia tidak memiliki itu. Ya, kalau kita bicara harta, nggak ada. Ya, dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya uang saat di Islam. Begitu juga dengan tahta. Sebelumnya dia dewan guru di pesantren Al-Zaitun, tapi diturunkan pangkatnya sampai hanya jadi administrasi, bahkan terus turun lagi hanya jadi penjaga, ya, penjaga sekolah. Diberikan hukuman karena ketahuan melakukan kecurangan. Harta nggak punya, tahtanya juga tidak ada lagi, turun pangkat. Dan wanita, kita tahu istrinya duluan meninggal ya, sehingga tiga-tiganya dia tidak punya. Dari situ dia marah. Ya, dia marah kepada Allah. Dia merasa 40 tahun dia menjadi seorang muslim, tetapi nggak ada satupun yang dia miliki dari 3 hal tersebut. Yang sebelumnya dia masih punya tahta dan wanita, tetapi tahta dan wanita tersebut pun diambil dari sisinya. Allah ingin menguji apakah Saifuddin ini akan tetap taat, apakah Saifuddin ini bisa menghadapi cobaan. Tetapi ternyata Saifuddin lebih memilih mengingkari, melawan Allah, hanya karena 2 hal tersebut diambil dari namanya si Buluku Suntur. Dari sini saya belajar ya. Saya jujur, saya belajar bahwa saya jangan sampai jatuh seperti Saifuddin. Ya, walaupun cobaan untuk saat ini cukup banyak ya. Satu persatu apa yang saya miliki, ya, yang sebelumnya dititipkan kepada saya, itu diambil. Ya, Allah ambil. Ya, Allah ambil daripada saya. Dan alhamdulillah karena saya cukup lama di dunia debat, sehingga saya sadar gitu, bahwa ini adalah ujian. Ya, bahwa sudah ada senior saya yang bernama Buluku Suntur Saifuddin yang gagal melewati ujian tersebut. Sehingga saya tahu mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak. Jadi orang-orang seperti Saifuddin ini ada manfaat juga. Sehingga kita tahu jangan sampai jatuh seperti dia. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Walaupun sekarang saya diambil satu persatu oleh Allah, saya memilih setia. Saya tidak punya juga yang namanya harta, tahta, dan wanita ya. Nggak punya tiga-tiganya. Tapi saya masih punya Allah, dan saya memilih untuk setia. Ya, saya memilih untuk tetap berada di jalan Islam. Inilah ujian yang akan kita lewati, dan saya rasa teman-teman di luar sana juga pernah mengalami fase tersebut, di mana kalian kehilangan semua, dan kalian dihadapkan atas 2 pilihan. Tetap setia kepada Allah, atau mengingkarinya. Ya, banyak orang yang memilih mengingkari. Ya, banyak. Artinya bukan hanya sekedar, mengingkari itu meninggalkan Islam. Tidak. Ada juga dia masih di agama Islam, KTP-nya masih Islam, bahkan mungkin masih sholat, tapi dia sudah meninggalkan Allah dengan cara apa? Menyembah kepada hal-hal yang aneh. Sudah melakukan ritual-ritual aneh, pesugihan, ya, pergi ke dukun, pergi ke gunung, minta rezeki kepada makhluk-makhluk goib gitu kan. Banyak yang seperti itu. KTP masih Islam. Tetapi dia sudah murtad sebenarnya. Sudah melakukan dosa yang tidak terampuni. Tidak terampuni. Jadi, itulah fase-fase yang harus kita lewati. Oke, kita akan putarkan dulu ya, pernyataan dari Buluku Suntur yang cukup menarik.
di mana Bluku Suntur ini ngamuk besar, ya, marah besar, dan mengatakan bahwa dia, ya, ingin membakar Quran dan mengajak seluruh orang-orang non-Muslim mengikuti jejak langkahnya. Mengikuti jejak langkahnya yaitu membakar Quran. Ngeri, teman-teman. Sebegitu depresinya si Bluku Suntur satu ini terhadap agama Islam, terhadap Islam yang terus bersinar di Indonesia, di mana kita tahu bahwa Saifuddin itu kan ditugaskan, dibayar agar Islam itu meredup, agar Islam itu ditinggalkan di Indonesia. Karena memang dia dibayar, ya, dia dibayar untuk hal tersebut. Bagaimana supaya Islam itu makin sedikit di Indonesia. Kita tahu bahwa mayoritas Islam, ya, itu terbesar malah di Indonesia. Indonesia adalah mayoritas negara Muslim dengan angka 86-87%. Dan para polikardus, para orang-orang Islamfobia, itu pingin sekali kalau bisa Islam itu ya 40 atau 30-an% saja. Jangan sampai besar lagi gitu. Nah, jadi inilah upaya-upaya yang diharapkan dan ingin dilakukan oleh para polikardus tentunya. Jadi ya kita mau ngomong apa? Ya, kita mau ngomong apa kalau mereka niatnya seperti itu? Yang bisa kita lakukan adalah melawan, meluruskan fitnahan-fitnahan tersebut tentunya. Tapi dengan cara-cara yang benar. Kita tidak perlu harus melawan fitnahan mereka dengan membuat fitnahan juga. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai kita lakukan itu. Oke lah, kita tonton dulu ya bagaimana nasib dari Bluku Suntur Saifuddin saat ini yang makin hari makin kejang-kejang tentunya kalau kita lihat. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman, nanti baru kita tanggapi sama-sama ya. Ibadah buatan manusia. Sehari 210 juta jam habis hanya untuk jengkang-jengking. Katakanlah 1 jam untuk 5 kali waktu. Belum waktunya hanya untuk duduk, jengkang-jengking. Ada sholat sunatnya, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahiyat masjid, sholat sunat qobliyah, ba'diyah. Ya bikin dong, ba'diyah asar, ba'diyah subuh, biar mantap. Biar mantap bodohnya gitu loh maksud saya. Biar bodohnya tambah ampun-ampun bangsa Arab ini. Jadi apakah pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengubah Al-Quran ini? Tolong diubah. Woi, Menteri Agama. Menteri Agama botol. Terlalu botol kamu. Bagaimana ajaran Buddha itu begitu mengasihi, bagus sekali, sehingga Presiden China berusaha untuk mengganti Al-Quran itu, merevisinya. Kalau bisa jangan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Mandarin saja. Al-Quran Mandarin. Oh ya yo, oh ceng kong ceng, wong chong hai ho. Padahal makan somai maksudnya. Enak aja bilang saya membenci Islam. Bukan, saya membenci kebodohan logika Al-Quran yang begitu bodoh itu loh. Kenapa si Abi benci banget? Saya ditipu 40 tahun oleh Al-Quran. Bagaimana orang tertipu
Saya ini adalah salah satu manusia Indonesia yang tertipu oleh Al-Quran dan ajaran Islam. Lalu kenapa Anda marah dengan saya? Mari kita bakar Al-Quran kalau begitu serentak di seluruh dunia. Halo semua orang Islam di seluruh dunia, mari kita bakar kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang disucikan atau kitab yang dianggap suci. Haleluya, haleluya. Ini video Saifuddin Ibrahim yang paling kasar. Ia dikasarin karena kebodohan bangsa Arab yang sama sekali tidak punya etika dan tidak punya adab. Saya menggunakan kata-kata kasar itu sebenarnya nggak tega. Saya terpaksa menggunakan kata kasar karena bangsa Arab itu adalah bangsa keledai liar yang bebal. Maka harus digunakan kata kasar, sehingga kaget hatinya. Saya baru bikin video mulung botol-botol. Dikiranya benar. Ya memang benar videonya. Tapi orang-orang Kristen di Amerika malu kalau saya jadi pemulung. Mereka terpaksa harus kasih makan setiap hari untuk saya. Nggak mungkinlah mereka mempermalukan diri mereka, mempermalukan agama dirinya. Saifuddin Ibrahim yang membela kekristenan, yang membela kebenaran dan membela keadilan. Membela gereja-gereja dibakar. Kok nggak dikasih makan? Saya bikinlah YouTube, memulung botol-botol. Itu kan bercanda. Dasar oon. Channel muslim oon. Mulut saya diedit. Mata saya. Tapi biarkan saudara-saudara. Begitu bodohnya mereka. Karena tanpa video saya, mereka nggak makan. Nggak ada yang nonton channel Sudrun. Mari kita lihat ini. Kita lihat ini bagaimana penderitaan yang dia alami. Sekarang tumor di punggungnya itu sepertinya sudah hilang. Makanya umurnya nggak lama lagi. Kalian meramalkan kematian saya, bukan kamu saja. Istri saya juga meramalkan kematian saya itu sudah 2 tahun yang lalu akan mati. Akan mati 2 tahun yang lalu. Tapi kan masih hidup. Masih hidup. Bahkan saya dapat rumah ini. Ya, saya dapat rumah. Di dunia dapat rumah. Di sana dapat sorga. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi, aduh, kasihan saya bilang Saifuddin ini. Ini adalah video terbaru, baru 2 hari yang lalu ya, dibuat oleh si Saifuddin di channel dia, di mana ada beberapa hal yang harus kita tanggapi. Yang pertama, kalian bisa lihat bagaimana dia begitu membenci Islam, membenci Al-Quran, bahkan meminta kepada Menteri Agama untuk mengubah Al-Quran. Minta Menteri Agama untuk mengubah Al-Quran dan mengajak
orang-orang Kristen, orang-orang yang di luar Islam untuk membakar Al-Quran secara serentak di seluruh dunia. Bayangkan, dia mencanangkan, ya, si Bulukus Suntur ini mencanangkan ingin Al-Quran itu dibakar secara massal di seluruh dunia. Jadi kalau orang yang benci dengan Quran, ya kita tahulah itu dari mana. Ya. Hanya setan, hanya iblis lah yang membenci kebenaran. Dan Saifuddin ini takut. Takut Al-Quran itu dipelajari oleh orang-orang yang belum mengenal Islam. Masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang di luar Islam sana yang belum kenal Quran. Terutama mungkin di Amerika. Sehingga si Saifuddin ini merasa kalau ada Al-Quran, ini bahaya. Bahaya. Ya, keberadaan Quran ini bahaya. Ini bisa membuat banyak orang sadar. Sehingga si Bulukus Suntur ini bilang, harus dibakar, harus dilenyapkan. Supaya orang-orang tidak menemukan kebenaran ini. Jadi ngeri ya. Kalian bisa bayangkan betapa besar provokasi yang dibuat oleh si Saifuddin ini. Ini provokasi yang sangat besar, mengajak orang membakar Quran. Bagaimana kalau sebaliknya? Coba saya tanya kepada teman-teman. Ya. Coba kalian bayangkan kalau seandainya kita atau ada orang-orang di luar Kristen yang ngomong seperti itu. Mencontohkan, mengajak orang untuk membakar kitab suci agama lain. Gimana perasaannya? Terus, ya, kalau masalah itu, udahlah ya, kita lanjut aja. Saifuddin juga mengakui bahwa dia ini orang yang kasar. Dia bilang, wah saya menyampaikan itu memang kasar. Ya. Dan dia akui bahwa dia orang yang sangat kasar, sangat jahat gitu kan. Dia mengatakan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang nggak punya etika. Bangsa Arab adalah bangsa keledai liar, keledai yang bebal. Saya juga bingung, ini dia lagi bahas apa, tiba-tiba loncat bahas apa. Yang lagi kamu serang, ini umat muslim yang ada di Indonesia. Yang berasal dari ras Jawa, Madura, ya, Melayu, Aceh, orang Minang, ya, orang Bugis. Itu kan orang-orang yang ada di Indonesia, bukan orang Arab. Orang Arab persentasinya kecil di Indonesia, dan belum tentu ngerti yang kamu sampaikan. Nggak ngerti, kamu sedang menggunakan bahasa Indonesia dan kamu sedang menyampaikan kepada umat muslim yang ada di Indonesia, yang notabene, itu bukan orang Arab kebanyakan. Jadi kalau Anda mau komplain orang Arab, ya Anda ke Arab, ke Timur Tengah sana. Kalau mau komplain orang Arab, ini enggak. Nyerang Islam, tapi dikait-kaitkan ke Arab. Lucu. Ya, lucu gitu. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu agama untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk Arab saja, untuk semua. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ya, orang Arab memang kebanyakan Islam. Tapi Islam bukan Arab. Harus digarisbawahi ya, Islam bukanlah Arab. Orang Arab mayoritas memang Islam. Tapi Islam itu semua. Untuk seluruh umat manusia. Jangan, ya, kamu sangkut pautkan Bulukus Suntur. Anda mau komplain, ya itu urusan Anda lah. Silakan, Anda jumpai orang Arab yang ada di Amerika, Anda marah-marahin. Kamu ya, seperti keledai liar gitu kan. Saya tunggu. Banyak orang Arab, ya, orang Timur Tengah yang tinggal di Amerika. Atau yang lagi liburan, main-main ke Amerika. Banyak tuh pangeran-pangeran Arab, ya, pengusaha-pengusaha Arab, Timur Tengah yang lagi di Amerika. Kamu datangi, kamu marahin coba. Kamu katakan, kalian gini-gini-gini. Saya tunggu ya. Jangan komplainnya, malah di medsos, udah itu disampaikan kepada orang Indonesia. Nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Terus, selanjutnya lagi, ini yang paling konyol. Ya, bagi teman-teman, kita putar ulang ya. Ini satu adegan atau satu pernyataan kejujuran dari si Saifuddin. Ya, itulah dia. Dia kadang-kadang kalau ngoceh, nggak disaring pakai otak. Sehingga tersampaikanlah sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Ya, secara nggak sadar dia sampaikan. Niat busuk dia ini tersampaikan. Ya, kita dengarkan ulang sedikit yang ini. Saya baru bikin video mulung botol-botol
Dikiranya benar. Ya memang benar videonya. Tapi orang-orang Kristen di Amerika malu kalau saya jadi pemulung. Mereka terpaksa harus kasih makan setiap hari untuk saya. Nggak mungkinlah mereka mempermalukan diri mereka, mempermalukan agama dirinya. Saifuddin Ibrahim yang membela kekristenan, yang membela. Kalian dengar kan? Kalian dengar. Jadi Saifuddin mengakui niat dari Saifuddin membuat video, dia sedang memulung botol bekas, dia sedang nyapu-nyapu. Tujuannya apa teman-teman? Dari mulut Saifuddin sendiri sudah mengakui tujuannya supaya orang-orang Kristen kasihan sama dia. Supaya ya para pendukungnya, penonton-penonton yang sebelumnya mungkin nggak suka dia juga, yang mungkin sudah bosan ngasih duit ke dia, merasa kasihan dan malu. Kalau ada yang kasihan, oke. Ya, ada juga yang nanti jadi malu kan, masa pendeta dibiarkan terbengkalai. Jadi tujuannya adalah supaya mereka mau merogoh kocek. Supaya orang-orang Kristen di luar sana terbebani. Banyak orang Kristen di luar sana udah mulai bosan dengan tingkah Saifuddin. Karena dianggap udah setahun setengah, mau 2 tahun, nggak ada kontribusinya si Saifuddin. Jadi beban. Malah membuat saudara-saudara Kristen di Indonesia jadi malu. Ya. Menjadi kesusahan. Jadi nggak enak sama tetangganya. Sama teman-temannya yang Muslim. Karena punya pendeta seperti ini. Sehingga si Saifuddin desak. Ya. Saifuddin buat skenario-skenario. Menganggap ya, wah dia lagi dalam kondisi susah. Jadi tujuannya apa? Supaya kalian malu. Bayangkan, dia sengaja membuat orang Kristen malu demi merogoh kocek kalian. Ya, supaya kalian punya kocek tuh diambil, uang kalian diambil sama si Saifuddin. Dia membuat kondisi supaya kalian malu. Kalau kalian nggak bantu dia, kalian akan merasa seperti orang jahat. Kalian akan dinilai sudah zolim sama dia. Bayangkan niat busuknya. Diakui sendiri oleh Saifuddin, tujuan video tersebut supaya mendesak kalian, mendorong orang-orang Kristen mau menyumbang dia. Dan terakhir terbukti kan, dari mulut Saifuddin sendiri mengatakan berkat itu dia sekarang punya rumah, dia sekarang punya mobil, dia punya uang, ya. Dia sudah makmur karena orang-orang Kristen terpaksa. Daripada nanti dibilang menelantarkan pendeta, sudah dibawa ke Amerika, ditelantarkan. Ini sekaligus memukul si Rudy ya, yang mengajak dia ke Amerika, dan setahun terakhir kita nggak pernah lihat lagi batang hidungnya. Si Rudy ini kan dulu yang ngundang dia, setelah berbulan-bulan biayai dia, nggak sanggup lagi. Seperti yang disampaikan Ibun kan, 1, 2, 3 bulan, hosana, bulan keempat salibkan dia. Karena nggak mungkin Rudy itu membiayai dia berbulan-bulan. 3 bulan aja udah mampus orang gaji kamu. 3 bulan aja kamu udah jadi beban gitu. Kasih kamu tempat tinggal, kasih kamu makan, belanjain baju kamu, barang-barang kamu. Tapi Saifuddin nggak tahu diri. Ya dia nggak tahu diri. Dia paksa supaya kalian yang malu. Orang-orang Kristen yang ada di sekeliling dia, yang mengajak dia, yang menjamu dia selama ini jadi malu kalau tidak keluar duit. Luar biasa. Strategi yang luar biasa. Memang Saifuddin ya, kalau kita bilang bodoh ya bodoh, tapi akal dia untuk yang jahat-jahat ngeri. Karena memang ada penyertaan iblis. Ya kalau saya katakan, si Saifuddin ini kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Karena ada yang namanya penyertaan iblis di dalam diri Saifuddin. Sehingga dia bisa berpikir bagaimana memoroti orang, bagaimana membuat penontonnya, orang-orang Kristen di luar sana, mau merogok kocek untuk dia. Dan ini sering kita dapati. Bukan hanya di Saifuddin ya. Banyak Polikarpus di luar sana, itu juga pintar gitu, memanfaatkan netizen untuk mau memberikan uangnya kepada mereka. Dibuat skenario-skenario. Ini untuk panti asuhan, sumbang saya. Ternyata untuk rumah pribadi. Ini
untuk memenjarakan, ya, untuk menangkap orang-orang Islam yang mencegah misi kita mengkristenkan Indonesia. Padahal untuk pribadi dia, kasihan orang Kristen diperas-peras. Ya. Orang Kristen dibodohi oleh Polikarpus ini. Padahal mereka nggak peduli dengan Kristen. Mereka nggak peduli dengan agama. Yang mereka tahu kepentingan mereka sendiri. Ini HMC, batu sandungan kita. Harus kita bungkam. Ya, serahkan uang kalian. Biar saya yang maju. Wah, ngeri ya. Jadi, segala cara mereka lakukan, teman-teman. Untuk menipu orang-orang Kristen yang baik di luar sana, yang kasihan. Dengan Saifuddin, dengan anak yatim. Padahal uangnya untuk mereka. Jadi, saya nggak habis pikir gitu. Kenapa ya ada orang sejahat-jahat ini? Banyak sekali orang jahat ya dari Polikarpus ini yang begitu tega. Padahal mereka udah kenyang, udah gendut, udah makmur dari hasil menipu, tapi nggak puas-puas. Saifuddin sudah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, nggak puas. Dia buat skenario kan, pura-pura susah supaya orang Kristen ngasih lebih banyak, supaya dia jangan hanya sekedar hidup di Amerika, kalau bisa makmur. Ya, tujuan dia kan supaya bisa makmur di Amerika, bisa punya rumah. Itu yang dia katakan kan, akhirnya dia punya rumah. Dia dapat rumah, ya. Bahkan dia bilang dia sekarang hidupnya enak, udah punya mobil, punya baju-baju baru. Wah, luar biasa. Terus di akhir video tadi, ya waktu yang di awal tadi, teman-teman bisa lihat, si Saifuddin mengatakan banyak orang meramalkan kematian dia. Ya, banyak orang meramalkan kematian dia, termasuk istrinya. Ya. Saya nggak tahu apakah itu benar ya, sampai istrinya pun meramalkan kematian dia. Tapi yang pasti semua orang pasti akan mati. Nggak ada satupun manusia yang tidak mati. Itu sudah ketetapan. Ketetapan Allah bahwa semuanya, ya, yang namanya makhluk, itu pasti akan mati. Yang namanya ciptaan, itu pasti akan mati. Jadi santai saja. Slow saja. Ya, slow saja. Dan saya nggak habis pikir, kenapa Saifuddin ngomong seperti itu. Padahal kita nggak pernah ya mendoakan Saifuddin mati. Malah kita mendoakan Saifuddin bertobat. Kalian bisa dengar di awal video ini, berkali-kali saya sampaikan, saya mendoakan. Saya mendoakan si Saifuddin agar bisa kembali ke jalan yang benar. Agar jangan lagi menghujat Islam. Bertobatlah selagi Anda masih diberi kesempatan oleh Allah. Anda masih punya waktu. Ya. Semoga si Saifuddin masih bisa bertobat. Itu harapan saya. Harapan saya kepada si Blukus Suntur ini. Kita doakan yang baik kok. Kalau udah mati malah kamu nggak punya kesempatan bertobat. Jadi selagi masih ada, saya harap kamu bisa bertobat. Itu benar-benar doa kami yang tulus lah. Ya. Jangan hanya karena harta benda Anda melawan Allah. Hidup ini bukan melulu soal punya mobil, punya rumah mewah, punya tabungan sekian banyak, enggak. Apa gunanya? Semua ditinggalkan. Apa gunanya sih harta di dunia ini? Ujung-ujungnya semua ditinggalkan. Kamu punya 100 rumah pun, saat kamu meninggal, itu kamu harus serahkan kepada orang lain. Bahkan salah-salah anak kamu bisa bunuh-bunuhan hanya karena rebutan harta kamu. Apa gunanya? Banyak orang kaya ya, begitu meninggal, anaknya bunuh-bunuhan, keluarganya ribut. Apa gunanya? Coba saya tanya ke Saifuddin. Ada kenikmatan tuh? Nggak ada. Nggak ada Saifuddin. Ya. Paling nikmat itu hidup kita dituntun oleh Allah. Allah bukakan jalan hidup kita. Setiap masalah kita Allah yang bantu bereskan. Itu udah yang paling nikmat. Bagaimana orang Islam itu benar-benar ikhlas. Ya. Paling penting itu kan, paling tinggi di Islam itu adalah ilmu ikhlas. Ikhlas menjalani semuanya. Dapat cobaan ikhlas, dapat rezeki ikhlas juga. Ya. Itu di Islam. Dan lewat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya belajar. Ya, saya katakan bahwa saya belajar. Dan saya tidak menyalahkan orang lain ya atas masalah yang sedang saya hadapi.
ya, di mana banyak sekali Polycardus yang ingin mencelakai saya. Ya, laporin sana, laporin sini, sampai datang ke rumah, ngancam-ngancam, mau membunuh saya dan sebagainya. Apakah saya menyalahkan orang lain? Enggak. Saya cuma minta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Dan ya mungkin ini adalah cobaan yang harus saya hadapi untuk bisa naik kelas ya. Saya belajar gitu. Walaupun kemarin saya sempat ya, namanya manusia, agak kesal juga gitu, agak kayak gimana gitu. Apalagi saat lagi kondisi gini, saya merasa kok kayak sendirian gitu. Kok kayak sendirian. Ya, beda dengan dulu gitu kan, ada teman yang bantuin. Ini enggak. Saya sampai berpikir, ini saat orang lagi susah saya bantu, tapi begitu saya susah kok pada hilang semua gitu. Pada hilang semua. Sempat kesal gitu. Tapi terakhir saya renungkan, ya coba saya pikirkan, ya di sini mungkin Allah sedang uji, ya. Allah sedang uji apakah kamu setia? Ya, apakah kamu benar-benar mau berjuang demi Islam apapun resikonya, walaupun kamu harus kehilangan semuanya? Apakah kamu siap? Ya, bahkan apakah kamu siap ya, berjuang tanpa orang lain dukung? Ya, walaupun semua teman kamu mengkhianati kamu, ya, teman kamu meninggalkan kamu, apakah kamu akan kecewa dengan Islam? Ya, Allah sedang uji saya, dan saya pikir ya inilah saat-saat penentuan gitu kan. Ya, karena banyak orang gitu kan, begitu teman-temannya yang KTP-nya Islam misalnya ninggalin dia, dia berpikir wah artinya agama ini ninggalin saya. Ya, sama kayak Saifuddin gitu kan, saat dia diturunkan pangkatnya, dia merasa semua ninggalkan dia, sehingga dia melawan kepada Islam. Ya, dia diturunkan dari Dewan Guru, jadi cuman admin, ya, nggak punya uang masuk, cuman makan gaji. Di situ dia marah, dia merasa teman-teman nggak ada yang belain dia, ya, teman-teman nggak ada yang bantu supaya dia dipertahankan, sehingga kecewa dengan Islam. Jadi saya teringat gitu dengan yang menimpa Saifuddin, dan saya janji ya, saya janji kepada diri saya tentunya, ya, saya bilang kepada Allah, ya kalaupun harus saya sendirian, harus saya sendirian hadapi ini semua, saya siap, ya saya siap. Yang penting Allah ada di samping saya, apapun ya, yang harus saya hadapi, mungkin berat bagi saya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi saya yakin rencana Allah lebih baik. Ya. Rencana Allah untuk hidup saya pasti lebih baik daripada rencana saya. Itu sih yang jadi doa saya. Ya. Dan ya, saya akan berusaha lakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan ya kita akan kembali mengudara seperti biasa saja. Ya, karena saya rasa medan perjuangan saya lebih cocok di sini. Ya, lebih cocok kita untuk membongkar tipu daya Polycardus dibandingkan kita debat-debat kusir. Kemarin saya selama mau 2 minggu ya, saya jadi host di debat, dan teman-teman masih lihat juga di channel Dr. Akal HMC. Dr. Akal HMC saya jadi host untuk debat, tapi saya pikir nggak cocok gitu, chemistry-nya nggak dapat. Memang saya lebih cocok untuk membongkar Polycardus. Ya, jadi saya fokus juga kembali di sini. Mohon dukungannya teman-teman semua. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.